Monggo Mbak Dudung. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Maaf ya, nggak ada kursi lesehan saja. Oke Ibu, oke banget. Baik Mbak, tadi kesini sama siapa? Sendirian Ibu kebetulan. Oh sendirian. Betul banget. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Oke, boleh banget. Oke, soalnya kan ibu nggak tahu ya namanya siapa. Oke, Iya. boleh Mbak perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin Ibu, nama aku Reva Agis. Ibu cukup panggil aku Reva aja. Oke, berarti Mbak Reva ya? Betul. Oke, berarti Mbak Reva. Mbak Reva kosnya di mana Mbak? Aku kosnya di Noyo, di Oh. Jalan Tata Surya. Oh, di Jalan Tata Surya itu. Oh, dekat sama Unisma ya? Iya, bener banget. Oh, oke. Jauh banget, Mbak. Oke. Mbak Reva. Mbak Reva kegiatannya apa hari ini? Kesibukannya Hari ini. hari ini apa? Tadi saya cuma ke kampus ngasih berkas-berkas, habis itu udah sih itu aja. Oke. Kebetulan kuliahnya libur hari ini. Oke, berarti kuliahnya libur hari ini free ya berarti Free ya? banget. Oke, Mbak Reva. Sebelum kita berbincang nantinya, kita ada kontrak waktu ya Mbak Reva ya. Jadi kontrak waktu itu selama 40 menit. Jadi kita bisa sharing-sharing selama 40 menit itu ya. Oke, Mbak Reva? Oke. Ya, apa setuju? Setuju banget Ibu. Oke, baik. Nah, tadi kan katanya Mbak Reva habis dari kos terus kesini. Adakah yang mau diceritakan atau bagaimana Mbak Reva? Ada dong tentunya. Oke, ada. Baik. Ya. Nah, mau cerita apa Mbak Reva? Jadi begini Ibu, saya itu ada niatan untuk meningkatkan rasa struktur organisasi saya. Sekarang saya itu bertepatan di posisi saya kan sekarang di sekretaris. Kemungkinan besar saya itu pengen naik jabatan di ketua umum pada organisasi Ika Dharma begitu. Oke. Berarti Mbak Reva tuh pengen menjadi dari sekretaris ke ketua umum. Betul banget. Oke. Terus itu pemilihan ketuanya kapan emang Mbak? 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu lagi berarti ya. Nah, terus kenapa Mbak Reva nggak mencoba jadi ketua umum itu? Sebenarnya dari diri saya sendiri itu ada rasa overthinking karena di posisi lain itu saya ada takutnya juga nih Bu buat mendaftarkan jadi calon ketua umum di organisasi tersebut gitu. Oke, ada rasa takut. Takut. Rasa takutnya itu seperti apa Mbak Reva? Seperti ketika saya sudah mengikuti atau mendaftar ketua umum, enggak calon ketua umum, yang ditakutkan itu saya di belakang tidak ada yang mendukung. Padahal kan itu tidak tahu ya, di belakang saya itu ada siapa saja, itu tidak tahu. Kemungkinan besar itu yang aku takutin. Terus yang kedua, ketika saya sudah menjadi ketua umum, takutnya saya tuh nggak sesuai ekspektasi. Dan takutnya nggak bisa diajak kerja sama nih yang lain-lainnya gitu kan gitu. Oke, kalau boleh tahu itu ekspektasinya seperti apa Mbak? Ekspektasi seperti apa nih? Nah. Ekspektasi apanya? Jadi katanya kan Mbak Reva kan kalau mau jadi ketua umum itu overthinking terlebih dahulu ya. Iya. Takutnya belum ada yang mendukung, tapi kan nggak tahu, siapa tahu di belakang Mbak Reva teman-temannya pada mendukung Mbak Reva menjadi mengajukan diri sebagai ketua. Lalu yang kedua katanya Mbak Reva itu overthinking, takut ketika sudah menjabat nggak bisa bekerja sama ya kan. Iya. Ada rasa nggak ekspektasi. Nah, ekspektasi itu seperti apa? Ekspektasi dalam hal apa ketika sudah menjadi ketua? Apa harus sempurna atau bagaimana? Menurut saya sendiri, ketika saya sudah keterima sebagai ketua umum, itu nggak harus sempurna karena sempurna itu menurut aku bonus ya Ibu ya. Kalau misalnya dari aku sendiri sempurna, tapi dari anak-anak lain enggak, maksudnya dari struktur organisasi yang lain enggak, itu bakalan ya adalah kendalanya gitu kan. Tapi kalau misalnya udah bisa diperbincangkan seperti sudah bisa merangkul sesama, kemungkinan besar itu bakal sempurna. Nah, yang ditakutkan saya itu satu, tidak bisa merangkul bersama-sama gitu loh. Oke. Gimana sih motivasi Mbak Reva untuk bisa menjadi ketua umum itu?
Motivasinya kenapa? Alasannya? Kalau untuk alasan saat ini, kalau misalnya saya emang benar-benar menjadi ketua umum di organisasi tersebut, aku tuh pengen menunjukkan bahwa organisasi ini lebih maju dan lebih positif gitu kan. Emang sebelumnya juga positif, cuman kita mau mengembangkan lebih positif lagi, seperti mengadakan mungkin kerja bakti dengan warga-warga sekitar ataupun lainnya gitu. Oke, berarti emang alasan Mbak Reva untuk menjabat jadi ketua umum ingin organisasi ini maju. Iya, betul banget. Apakah emang ada keinginan dari dulu kan Mbak ingin menjabat jadi ketua umum itu? Enggak sih sebenarnya, cuman karena emang kemarin temanku mendorong terus, yang awalnya aku ragu tapi sekarang enggak ragu, ya ada lah keinginan saat ini. Tapi waktu kemarin nggak ada, karena saya pengen kalau nggak menetap di sekretaris, saya pindah di jabatan lainnya seperti itu. Oh kayak gitu. Tapi nih Mbak ya, Mbak kan emang pengen kalian jadi ketua umum, cuman ini mah ibaratnya nggak berharapnya, kan ibaratnya suatu yang takutnya kayak gitu kan. Nah kalau misalkan seandainya Mbak Reva nggak kepilih dari ketua umum, bagaimana Mbak Reva? Kalau misalnya posisi aku nggak jadi ketua umum, mungkin saya dengan rasa lapang dada itu is okay banget, karena emang kebetulan saya kan didorong ya Ibu ya untuk maju, tetapi keinginan itu kan baru muncul saat detik ini juga untuk 2 minggu kemudian. Sedangkan kalau misalnya emang saya benar-benar mau jadi ketua umum, pasti udah disiapkan dari beberapa bulan yang lalu. Seperti saya menanam, ya istilahnya kan biasanya kan menonjol gitu ya kalau pengen jadi ketua umum. Tapi saya kan dari kemarin-kemarin nggak ada rasa kayak gitu, karena emang nggak ada niatan buat menjadi ketua umum. Cuman saat ini saya kan didorong dan dikasih kepercayaan sama teman saya yang di belakang untuk menjadi ketua umum, sebagaimana ketua umumnya supaya berbeda karena ada vibe sedikit perempuan gitu, nggak cowok aja. Oh kayak gitu emang, berarti emang dari dorongannya. Iya betul. Jadi dari dorongan orang lain supaya Mbak Reva menjabat jadi ketuanya. Begitu. Oke. Berarti emang ada dorongan dari yang lain. Iya. Ya. Nah, berarti emang sebelumnya tidak ada dorongan sama sekali dari dalam diri Mbak Reva? Tidak ada, karena saya tidak minat ini sebagai ketua umum. Oke, berarti emang Mbak Reva ada keinginan jadi ketua umum itu karena emang ada dorongan dari Iya betul, karena kan waktu kemarin kan saya takut ya, ketakutan yang pernah saya bilang, takut nggak bisa merangkul sesama gitu loh. Terus waktu kemarin juga saya kan nggak didorong, atau bukan nggak didorong sih, nggak ada dukungan gitu kan, jadi kayak ngerasa nggak percaya diri. Tetapi semenjak ada dorongan tersebut dari teman saya, terus saya konsul ke ibu, saat ini kuncinya percaya diri, ternyata saya sadar gitu loh bahwa saya juga harus bisa. Karena sebelumnya juga seperti yang aku pernah omongin, saya takut menjadi sekretaris, tapi di posisi itu juga saya belajar, akhirnya bisa kan sampai detik ini juga yang mau purna jabatannya. Nah ya itu bagus, berarti emang harus mencoba terlebih dahulu sih Mbak Reva ya. Iya, karena betul. kita kalau misalkan nggak mencoba, berarti kita nggak bakal tahu posisi sekarang itu bagaimana, ke depan itu bagaimana. Ya, betul banget. Berarti habis ini purna. Iya, purna. Justru itu, karena sebenarnya saya ingin purna, saya ingin istirahat istilahnya ya Ibu ya. Karena menurut aku sekretaris juga berat, mengarsip surat, ngeluarin surat pemasukan gitu kan harus diarsipin semua. Menurut aku itu ya sangat sulit lah bagi aku yang enggak 24 jam megang laptop gitu ya. Jadi kayak ya sulit aja gitu. Oke, berarti emang job desk dari sekretaris itu surat menyurat ya. Apakah ada job desk yang lainnya juga sekretaris itu? Nggak ada sih, tapi kemungkinan besar saya juga bisa menghandle teman-teman ketika dia lagi keteteran gitu. Gitu aja.
Berarti menghandle teman-teman dari job desk yang lain. Iya. Oh, dari divisi lain juga. Iya. Oh begitu. Oh ya. Berarti pas waktu Mbak Repa jadi sekretaris itu ada dari dukungan yang lain juga atau bagaimana Mbak Repa? Ketika Mbak Repa jadi sekretaris? Ada, sama aja itu ibu. Saya didorong, saya didukung karena teman saya tuh yakin saya bisa di posisi kayak gitu. Walaupun dari diri saya sendiri saya tidak bisa. Karena menurut saya sekretaris itu sangat agak sulit gitu ya Bu ya, karena pengalaman aku dari SMP hingga SMA itu di struktur kelas itu saya menjadi bendahara, terus tiba-tiba di organisasi ini saya mendapatkan sekretaris kayak tidak ada tidak tahu arahnya seperti apa sekretaris itu, ternyata serumit itu gitu loh. Emang sekretaris sama bendahara lebih rumitan sekretaris? Menurut aku, bagi aku yang nggak punya pengalaman di sekretaris, sulitan sekretaris. Karena surat menyurat ya. Iya betul. Kalau bendahara kan cuma hitung uang ya. Iya. Semua orang pasti suka ya. Hitung uang, apalagi Iya, pegang uang. iya. Oke. Tapi kan walaupun belum bisa, tapi kan ketika mencoba baru kan bisa. Malah sekarang mau purna kepengurusan. Berarti diganti sama yang lain ya Mbak? Iya betul banget. Oke, berarti kan katanya minggu depan itu acaranya emang pemilihan ketua atau bagaimana Mbak? Biasanya itu kita melakukan musyang terlebih dahulu atau bisa disebut musyawarah anggota yang dimana dia tuh ngebentuk struktur organisasi baru kayak seperti yang sebelum-sebelumnya itu sudah purna, terus kita muncul lagi struktur yang baru gitu. Oh, berarti ada kegiatan namanya musya. Iya, bukan musya hewan ya. Bukan ibu ya, bukan. Namanya unik sih ya. Iya, lucu ya. Berarti musyawarah anggota. Oh, berarti di musyawarah anggota itu emang fokusnya untuk pemilihan ketua umum atau Iya. bagaimana? Melepaskan struktur yang tadi kemudian muncul lagi struktur yang baru seperti ada maba, itu kita tetapkan di struktur situ. Jadi misalnya saya sekarang jabatannya sekretaris, kebetulan angkatan saya itu sekretaris cuma satu ya ibu ya. Itu memberatkan bagi saya ketika saya bilang ke ketua umum kayaknya harus 2, tetapi kata ketua umum nggak apa-apa 1 aja cukup. Tapi kemungkinan besar ketika sudah musyawarah anggota itu kita bisa mengubah yang dimana sekretarisnya itu tadinya 1 menjadi 2 dan kemungkinan besar saya menjadi sekretaris 2 dan sekretaris 1-nya itu dari mahasiswa baru yang sekarang. Oh begitu, berarti kayak ada perubahan kayak Iya gitu, betul banget. kayak draft musyawarah anggotanya ada draftnya juga. Ada ibu. Oh malah berarti kita juga bisa mengusulkan. Iya. Oh ya misalnya tadinya di draft itu hanya 1 sekretaris, kita juga bisa mengusulkan juga. Iya, menjadi 2 mengusulkan sekretaris. Oh kayak gitu. Berarti tidak hanya memfokuskan pada pemilihan ketua umum saja. Tidak ibu, tapi struktur yang lainnya juga. Oh, I see. Oke, berarti ada struktur yang lainnya juga. Oke. Nah, ekspektasi itu seperti apa? Ekspektasi dalam hal apa ketika sudah menjadi ketua? Apa harus sempurna atau bagaimana? Menurut saya sendiri, ketika saya sudah keterima sebagai ketua umum, itu nggak harus sempurna karena sempurna itu menurut aku bonus ya ibu ya. Kalau misalnya dari aku sendiri sempurna tapi dari anak-anak lain enggak, maksudnya dari struktur organisasi yang lain enggak, itu bakalan ya adalah kendalanya gitu kan. Tapi kalau misalnya udah bisa diperbincangkan seperti sudah bisa merangkul sesama, kemungkinan besar itu bakal sempurna. Nah, yang ditakutkan saya itu 1, tidak bisa merangkul bersama-sama gitu loh. Oke. Berarti ketakutan kamu tidak bisa merangkul bersama-sama. Betul. Berarti tidak bisa kayak saya tuh kayak masih belum mampu untuk bisa merangkul ke semuanya. Lagi ketakutan kamu Iya. itu. Tapi apakah kamu sudah mencobanya dalam ketakutan itu? Sudah,
karena di posisi saya kali ini, di sekretaris kali ini, posisi saya juga awalnya takut karena takut nggak bisa di posisi tersebut. Sekretaris itu. Iya, Oke. tetapi dari teman-teman kadang tuh ada yang nge-backup kayak, oh iya Reva, kamu nggak apa-apa jadi sekretaris, karena dari waktu pernah ada kegiatan organisasi ini, kalau nggak salah kegiatan masa keakraban awal banget, di situ juga kan harus ada sekretaris, bendahara dan lain-lain untuk membuat surat perizinan ataupun segalanya. Urus inti. Iya. Terus dari situ saya sudah mulai belajar. Tapi ketika saya naik jabatan di Badan Pengurus Inti, ditetapkan sebagai sekretaris, itu kan karena 1 tahun ya Ibu ya. Jadi kayak saya ngerasa keberatan waktu awal itu karena takut nggak bisa. Tapi ternyata sampai saat sekarang itu saya bisa, alhamdulillahnya. Seperti itu. Oke, nah itu kan berarti suatu keberhasilan di dalam diri Mbak Reva. Nah berarti Mbak Reva sudah mencobanya itu. Ya awalnya memang apakah saya bisa ya menjadi sekretaris, apakah saya mampu ya. Dan untuk saat ini Mbak Reva sudah mampu kan menjadi sekretaris itu, karena sebenarnya itu ketakutan itu muncul emang dari pikiran kita sendiri Mbak Reva. Jadi dari pikiran kita, dari ketakutan kita, kecemasan kita. Nah tadi kan Mbak Reva awalnya takut karena emang belum mencoba, tapi ketika sudah mencoba merasa mampu. Nah kenapa sekarang Mbak Reva juga merasa takut untuk menjadi ketua umum, padahal siapa tahu nantinya Mbak Reva juga bisa untuk bisa merapal ke semuanya. Oke, kalau dari ketua umum saya takut menjabat di bagian situ karena menurut aku kan namanya juga kepala ya Ibu ya. Kepala kan di atas gitu ya. Saya takut aja ketika yang bawahnya ini nggak bisa diajak kontribusi, sehingga biasanya kalau misalnya tidak ada yang bisa kontribusi dari divisi ini, pasti kan ada pemasukan. Bagaimana solusinya? Pasti kayak ketika saya sudah menjadi ketua umum, ada anak divisi lain berkonsultasi ke saya kayak, aduh gimana nih Rev, dari divisi bendahara udah nggak aktif nih, gimana solusinya? Nah, tapi jika dari anak bendahara tersebut nggak bisa diajak kontribusi banget kan saya bingung dong mau kayak gimana. Sedangkan berkas-berkas dipegang sama dia, tapi kalau misalnya dia miskom, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya takutkan contohnya. Berarti karena emang kan mungkin ya kalau sekretaris kan emang bebannya kan hanya beberapa. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau sudah menjadi ketua bebannya sangat banyak. Betul, Ibu, sangat besar. Jadi emang ketua itu emang bebannya banyak dan juga tugasnya juga banyak. Tapi coba Mbak Reva mencoba terlebih dahulu gitu, mencoba terlebih dahulu untuk yakin dulu dari diri Mbak Reva seperti itu. Tapi coba deh, Ibu mau tanya, oke, gimana caranya Mbak Reva supaya Mbak Reva itu rasa takutnya bisa dikurangi? Coba dari Mbak Reva gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri, untuk mengurangi rasa takut itu seperti ada dukungan dari teman-teman, mensupport lah istilahnya, terus meyakinkan bahwa aku emang bisa di posisi kayak gitu. Dan dalam struktur ketua itu kan pasti ada wakil. Nah aku harap wakilnya ini bisa bekerja sama juga. Kemungkinan besar kalau misalnya bisa diajak saling bekerja sama, kemungkinan besar aku nggak ini sih Ibu, nggak menambah rasa takutku gitu. Oke, berarti emang harus ada dukungan dari yang lain juga. Iya betul. Oke, tapi itu dari pikirannya Mbak Reva gimana? Ada rasa takut untuk mengolahnya gimana dari pikirannya Mbak Reva? Rasa takut apa tadi? Rasa takut untuk mengelola rasa takut dalam pikiranmu. Mengelola rasa takut dalam pikiran aku. Mungkin kalau dari diri aku sendiri itu bisa mengurangi rasa ketakutan itu dengan cara pede. Karena dari pede sendiri itu kita juga bisa melakukan hal-hal positif dan mengurangi rasa ketakutan itu sendiri Ibu. Oke,
Berarti harus percaya diri. Iya, betul. Nah, percaya diri seperti apa itu? Seperti saya bisa di posisi kayak gitu dan saya yakin bisa memimpin rekan-rekan saya atas dukungan semuanya yang terlibat di dalam struktur organisasi tersebut. Oke, berarti saya yakin dan saya bisa. Oke, coba Mbak Reva ulangin kalimat itu. Itu kan kalimat buatan Mbak Reva sendiri. Coba ulangin kalimat itu 3 kali Mbak Reva supaya Mbak Reva bisa percaya dirinya muncul di dalam diri Mbak Reva, ketakutannya juga mulai berkurang. Coba diulangi lagi kalimat tersebut 3 kali. Aku bakalan mengurangi rasa ketakutan aku atau mengelola ketakutan aku dengan cara percaya diri atas dukungan struktur organisasi yang lainnya. Diulangi lagi, itu pertama ya Ibu. Yang kedua, saya bisa mengelola tersebut supaya saya bisa mengelola rasa ketakutan itu dengan rasa percaya diri supaya saya bisa di posisi kayak gitu dan atas dukungan struktur yang lainnya juga. Saya bisa mengelola ketakutan itu dengan cara rasa percaya diri atas dukungan struktur organisasi lainnya juga. Oke, bagus Mbak Reva, kita plus dulu. Jadi emang Mbak Reva sudah bisa menyampaikan solusinya ya kan ya. Berarti habis itu Mbak Reva bisa untuk mengurangi rasa kegagalannya. Bisa Ibu setelah ini. Oke, berarti harus dicoba ya Mbak Reva ya. Harus dicoba, harus bisa karena kita tuh gagal. Misal gagal, kita gagal juga harus bisa mencoba lagi karena orang sukses itu nggak ada gagal tuh nggak ada, pasti ada gagalnya, pasti ada susahnya kayak gitu. Nah, seandainya Mbak Reva ingin menjadi seorang ketua umum itu emang harus bisa percaya diri terlebih dahulu. Udah, itu kunci utama, itu harus percaya diri. Tadi kan Mbak Reva harus percaya diri ya. Nah, itu kunci utamanya, kunci utama untuk menjadikan keinginan itu kan suatu wishlist kan. Nah, keinginan Mbak Reva untuk menjadi ketua umum, menjabat ketua umum itu harus percaya diri terlebih dahulu. Nah, kalau untuk masalah dukungan yang tadi itu kemungkinan bisa jadi ada yang mendukung. Coba dari Mbak Reva persepsinya bagaimana dari dukungan itu? Apakah teman-teman Mbak Reva mendukung atau tidak? Iya, mendukung. Seperti rapat kemarin itu, saya sempat ditunjuk untuk menjadi ketua umum. Wow. Karena dari struktur tahun ke tahun sebelumnya itu kan ketua umum kebanyakan cowok. Iya. Jadi kata teman-teman, oh nggak apa-apa nih, bagus. Sekali-kali ketua umumnya ada ceweknya juga, begitu. Nah, itu kan nilai plus Mbak Reva karena itu ibaratnya ada poin lah ya dari mereka, dari teman-teman sudah mengajukan nama Mbak Reva untuk menjadi calon ketua umum nantinya. Berarti kan itu sudah ada sudah ada omongan terlebih dahulu. Ya nggak apa-apa, itu kan ibaratnya pembeda. Karena kan kebanyakan ya kalau ketua umum dalam hal organisasi itu biasanya itu cowok. Iya, betul. Ini kan kalau misalkan mengajukan untuk jadi ketua umum, cewek itu luar biasa loh Mbak Reva. Nah, itu kan ada dukungan dari yang lain juga, nggak apa-apa, kita maju aja sebelum coba maju dulu gitu. Gimana Mbak Reva? Kalau dari aku waktu kemarin itu sebenarnya saya nggak siap kan ya, karena saya kan bingung gitu kan. Saya juga takut dengan pikiran aku yang enggak itu. Tapi ketika aku udah konsul sama ibu, oh iya ya ternyata benar apa yang saya sebutkan tadi, kuncinya itu percaya diri. Dengan kita percaya diri pasti akan bisa mengelola bagian tugas kita sebagai calon ketua umum nanti. Ya, betul. Itu oke, berarti emang sebelumnya pikiran Mbak Reva emang rasa takut ya. Iya, betul sekali. Sekarang sudah mereda, sudah mengurang ya. Karena kita tidak bisa menghilangkan rasa takut itu, pasti tidak bisa. Karena
untuk rasa takut itu bisanya harus dikurang nanti menghilang sendiri. Jadi kita tidak bisa menghilangkan rasa takut itu, tapi kita bisa mengurangi rasa takut itu dan bisa memunculkan rasa percaya dirinya. Wow, berarti ya semoga saja nantinya kalau misalkan seandainya kan katanya pemilihan ketua kan 2 minggu lagi ya. Nah seandainya kan tadi kan sudah ada dukungan dari yang lain bahwa udahlah Mbak Reva aja yang maju karena belum ada nih ketua-ketua yang cewek kayak gitu kan, rata-rata cowok. Nah, seandainya nanti Mbak Reva ini sudah jadi ketua umum, seandainya nih gimana? Apa ada rasa takut kayak tadi atau gimana Mbak? Pastinya semangat banget karena teman-teman udah ngasih kesempatan ke aku untuk di posisi kayak gitu. Jadi mungkin ya rasa ketakutan itu emang nggak bisa kita terawang istilahnya kan. Tergantung lingkungan kita juga. Ketika lingkungan kita bisa membersamai, kemungkinan besar rasa ketakutan itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kebalikannya kayak sekitar kita nggak ada, dan bukan nggak ada tapi nggak bisa membersamai, mungkin aku juga ada rasa takut gitu. Oke, berarti emang kalau nanti Mbak Reva kalau Mbak Reva sudah menjabat berarti dengan lingkungannya. Iya betul banget Ibu. Oke, berarti lingkungannya harus support, harus saling mendukung, harus saling merangkul ya. Tapi emang bagus kayak gitu, setiap organisasi itu emang harus saling merangkul, saling bekerja sama. Karena kan organisasi wadah dari mahasiswa tersebut untuk menjadikan organisasi tersebut maju ya kan, dan merangkul, jadi bekerja sama seperti itu. Jadi nggak apa-apa Mbak Reva, kita coba terlebih dahulu, jangan merasa nggak bisa, karena Mbak Reva sudah mengalaminya waktu sebelum menjabat jadi sekretaris kan. Tadi Mbak Reva juga katanya pernah Bu, tadi saya merasa nggak pede, tapi tiba-tiba ketika sudah dipilih jadi sekretaris jadi merasa bisa. Nah sekarang Mbak Reva mau jabat dari ketua, itu pasti bisa gitu Mbak. Baik Mbak Reva, berarti tadi tuh berarti kan draft ya, berarti tadi kan mengusulkan dari sekretaris 1 menjadi sekretaris 2 sekretaris kayak gitu. Iya betul banget. Oke, baik. Berarti sekarang Mbak Reva sudah mengurangi rasa takut ya berarti Mbak Reva ya? Bener banget Ibu. Oke, berarti bagaimana mengurangi rasa takut itu? Dan percaya diri. Oke, berarti dengan percaya diri ya. Oke, berarti sekarang Mbak Reva sudah merasa yakin bahwa diri Mbak Reva merasa percaya? Yakin banget, sekarang udah 100% yang tadinya 50% gitu. Oke, berarti yang tadinya itu setengahnya ya, 50%. Oke, berarti sekarang sudah 100%. Ya, oke, berarti sudah full ya. Sudah full percaya diri. Tapi dalam ketakutannya bagaimana? Ketakutan gimana? Ketakutan yang untuk menjabatnya bagaimana? Mungkin bakal saya kurangin ketakutan itu karena saya sudah diberi kepercayaan dan keyakinan sama teman-teman. Berarti segimanapun saya harus mengurangi rasa ketakutan itu untuk menjalankan 1 tahun kemudian jabatan saya itu. Oke, berarti emang untuk mengurangi rasa takut itu, berarti Mbak Reva sudah bisa mengurangi rasa takut itu Mbak Reva ya. Oke, bagus itu Mbak Reva, sudah ada perkembangannya, sudah pikirannya sudah lebih positif lagi. Yang tadinya memang negatif bahwa emang saya itu takut gagal, takut gak bisa mengayomi yang lain, tapi sekarang bisa ini. Itu emang udah suatu tahapan yang bagus ya Mbak Reva, sudah memberikan sudah memberikan poin positif untuk diri Mbak Reva. Oke Mbak Reva, udah 40 menit nih, sudah 40 35 ya? Ya. Oke Mbak Reva, sudah 35 menit nih kita berbincang-bincang, kita membahas ini itu.
Wow, kita nggak kerasa ya Mbak Reva ya. Iya. Kita nggak kerasa sudah 36 menit lebih kita berbincang-bincang. Oke, Mbak Reva habis ini mau kemana setelah ini Mbak Reva? Langsung pulang sih. Oke, langsung pulang. Oke, berarti kita akhiri saja. Oke, tapi sebelum pengakhiran Ibu menyimpulkan terlebih dahulu. Oke, Ibu silakan. Berarti memang Mbak Reva itu yang tadinya memang takut gagal, terus juga nggak percaya diri untuk menjabat jadi ketua umum. Sekarang sudah mengurangi rasa gagal itu. Nah, karena emang rasa takut itu, rasa kegagalan itu memang ada datang kayak gitu. Cuman kita harus bisa mengurangi dan pikiran kita harus lebih positif ke depannya. Berarti emang Mbak Reva itu lebih emang tidak berharap untuk menjadi ketua umum. Cuman ketakutan Mbak Reva itu hanya tidak bisa merangkul, tidak bisa sesuai dengan ekspektasi yang Mbak Reva inginkan. Bukan begitu Mbak Reva? Betul banget Ibu, seperti itu. Oke, berarti emang sekarang sudah mengurangi rasa gagal itu ya Mbak Reva ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Terima kasih atas konsultasi malam ini, sehingga saya mengurangi rasa ketakutan aku sendiri untuk pemilihan 2 minggu lagi. Minta doanya Mami. Semoga Mbak Reva bisa keterima, bukan keterima sih, bisa menjadi ketua umum sesungguhnya. Amin. Itu supaya Gazet lebih maju, lebih bisa mengayomi, lebih bisa merangkul untuk ke depannya. Sukses terus Mbak Reva. Amin. Terima kasih Ibu. Sukses juga buat Ibu. Ya udah, berarti Mbak Reva sekarang harus bisa tadi kan Mbak Reva sudah bisa ngituin solusinya, berarti harus bisa belajar sih, harus bisa meyakini terus konsisten ya Mbak Reva ya. Kalau memang nantinya kalau seperti itu lagi, berarti ingat yang tadi kan Mbak Reva sudah bisa memberikan solusinya kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pemasukannya dan mendengarkan keluh kesah saya malam ini. Kalau Mbak Reva sudah mempercayai saya untuk Mbak Reva berkeluh kesah. Mungkin nanti kita kalau misalkan Mbak Reva ingin konsultasi terlebih dahulu, nanti kita mengadakan pertemuan selanjutnya Mbak Reva ya. Oke Ibu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Cukup? Oke. Baik Mbak Reva, kita tutup ya. Oke. Terima kasih ya Iya, Ibu. sama-sama. Hati-hati Mbak Reva di jalan. Oke.